Ibu selalu sibuk berbicara di telepon, tapi Molly ingin dibacakan cerita pengantar tidur oleh ibu. Ibu mengabaikan Molly. Molly dianggap seperti tidak ada. Kenyataan memang sangat menyakitkan. Molly berharap dia tinggal di dalam dongeng. Selamat datang pada sarapan dongengmu. Ibu Tuan Putri tidak pernah memasak. Molly harus mencari makanannya sendiri. Memasak bukan urusan bangsawan. Dia juga bisa bertemu ayahnya. Ayah berhati dingin menyukai makanan dingin. Dan Molly. Ini pencuci mulutnya. Ini es batu. Air beku sangat baik untukmu. Makan sebanyak yang kau suka. Makanannya cocok dengan dongengnya. Molly ingin jalan-jalan di dunia dongeng. Ibu mau Molly mengenakan selendang, tapi Molly tidak mau. Kesalahan besar. Kita tinggal dengan peraturan dongeng. Salju di bulan Juni. Iya, kau lupa kalau kau tinggal di Alaska? Selalu ada banyak PR di sekolah negeri dongeng. Molly hampir tidak punya waktu berpetualang. Jadi dia akan berpetualang dan mencari peruntungannya. Tapi peruntungannya adalah mengerjakan PR. Ibunya membekukan pintunya. Dan mimpi-mimpi Molly membeku bersama dengan pintu. Siapa yang mengerjakan PR di dunia dongeng? Mungkin jika dia selesaikan PR-nya, pintunya terbuka. Tidak berhasil. Tongkat bisbol bisa membantunya. Hei Molly, hati-hati. Kepala ibu bukannya bola. Hi, nice to see you. Pintunya terbuka ke arah sebaliknya. Tidak ada sihir sama sekali. Cucilah tanganmu dengan sangat hati-hati. Jika kerannya dibuka terlalu besar, airnya akan sangat panas. Napas es ibu menyelamatkan tangan Molly. Sekarang dia tidak bisa merasakan jarinya. Terima kasih, Bu. Bahkan Tuan Putri harus membersihkan rumah. Hati-hati dengan lampu itu. Terlambat. Dia membangunkan jin yang terkurung di lampu itu berabad-abad. Molly tidak menyangka akan kedatangan tamu. Dia ketakutan. Tapi ibunya mengajarkan teknik bela diri. Jin itu belum pernah disambut seperti ini. Apa saja bisa terjadi. Andai saja Molly belajar matematika segiat dia belajar bela diri. Ini sangat canggung. Sekarang jin itu tidak akan keluar dari lampu lagi. Molly, perhatikan baik-baik. Wah, dia menumpahkan air di karpet ajaib. Apa yang harus dilakukannya? Oh tidak, jangan ini. Itu solusi yang aneh. Memukul kotoran dari permadani. Ibu harus berangkat kerja. Karpet ajaibnya tidak menyala. Apa yang terjadi? Mungkin bahan bakarnya habis. Molly meminta skateboard pada ibunya. Itu terlalu berbahaya. Ibu punya ide lebih baik. Teman sekelas Molly menertawakan karpetnya. Skateboard memang keren, tapi karpet terbang lebih keren. Coba lakukan ini dengan skateboardmu. Kau ini sangat keren. Ini pasti hadiah negeri dongeng. Apa isinya? Sepatu roda. Ini hanya sebelah. Mana pasangannya? Dunia dongeng ini memang aneh soal sepatu. Terima kasih banyak, Cinderella. Ibu memasak makan malam. Molly ingin membantu ibu. Makanan sudah disajikan. Sup krim labu. Rasanya sangat lezat. Ibu menyukainya. Molly bangga pada dirinya. Tunggu sebentar. Sup apa ini? Itu kereta kuda, bukannya labu. Sekarang harus berkendara dengan apa? Pembayarannya bahkan belum lunas. Pangeran mendatangi semua gadis di kerajaan untuk menemukan belahan jiwanya. Molly punya kesempatan. Sepatunya pas. Dia menemukan Tuan Putrinya. Sekarang ibu punya saingan. Berdansalah sepuasnya. Tapi tiba di rumah saat tengah malam. Atau ibu akan menghukummu. Kau harus bergegas. Hampir saja. Tapi ibu masih marah karena anak perempuannya pergi ke pesta dansa dan dia tidak. Dan anaknya keasikan berdansa sampai kehilangan sepatu. Molly sangat lapar. Makan malam hampir siap.
Ibunya benar-benar sibuk, tapi Molly akan membantu. Saladnya sudah jadi. Ibu, lihat. Oh, putri di dunia dongeng tidak pernah bahagia. Dia harus kembalikan semua seperti semula. Sayuran ini untuk membuat ramuan cinta. Negeri dongeng juga punya video game dan pekerjaan rumah. Sikap ibunya mirip dengan ibu tiri yang kejam. Tapi Molly memang harus bersih-bersih. Dia ingin menjadi tuan putri, tapi sekarang lebih mirip dengan pelayan. Dunia dongeng memang sangat melelahkan. Baiklah, coret dari daftar. 213 tugas lagi. Apakah kalian pikir ini adalah dongeng? Kalian belum melihatnya. Lihat apa lagi yang direncanakan ibu. Akhirnya, dongeng di mana Molly bisa makan sampai kenyang. Setelah makan malam lezat, dia harus mencuci piring. Tapi piring kotornya banyak, seperti habis pesta. Dari mana asalnya ketujuh piring ini? Oh, aku mengerti. 7 kurcaci. Tidak ada makanan cepat saji di dalam dongeng. Banyak makanan tidak sehat dan ada banyak bahaya. No. Makanlah burger daripada apel beracun. Kau harus mulai dengan makanan itu. Ini sangat konyol. Molly sangat suka bermain game dengan iPad. Ini sangat seru. Tapi sayangnya, dalam kisah ini, semua apel berbahaya. Ibu sangat panik. Oh, mengecewakan. Sembunyikan logonya dengan matahari kecil. Ibu bernyanyi untuk burung-burung setiap pagi. Mereka suka, menurutnya. Tapi mereka jatuh dari pohon untuk menyampaikan pendapat tentang nyanyian ibu. Setidaknya ada tuan putri lain yang jujur. Molly mengikuti permainan agar perasaan ibu tidak terluka. Kecantikan adalah segalanya, dan kecantikan Molly melebihi hal itu. Cermin milik ibu cukup spesial. Cermin itu bisa merasakan kecantikan orang yang menatapnya. Potongan rambut baru ibu tidak cocok untuknya. Molly sekarang boleh memakan apel. Dongeng memang sangat menarik, tapi sekarang Molly mengantuk. Dia harus bangun lebih pagi, tapi dia akan memimpikan petualangan baru. Ibunya lebih baik dibandingkan ibu hayalan. Selain itu, dia tidak akan meracuni Molly. Lihat dongeng apa yang dimimpikan oleh Molly. Tidak ada yang pernah menganggapmu serius. Dan kedua kakaknya Molly selalu mengejeknya. Molly punya sesuatu yang mereka tidak punya. Dia anak bungsu tapi lebih cerdas. Dia tidak punya waktu berhadapan dengan masalah kakak-kakaknya. Selagi Molly sibuk belajar, Caroline hanya belajar tentang riasan wajah. Dia tahu semua merek-merek terkenal. Dia memang kakak yang paling trendy. Katie selalu meniru Caroline dan Molly harus puas dengan apa yang ditinggalkan kedua kakaknya. Seringkali dia tidak mendapatkan apapun sama sekali. Dia harus melindungi apa yang didapatkannya karena dia hampir tidak punya apa-apa. Hal itu bisa merusak suasana hatinya dan juga rencananya. Karena saat ini orang tua mereka sedang berlibur, Molly harus menjadi pelayan kedua kakaknya. Dia harus melakukan apapun yang mereka suruh. Sekeras apapun dia berusaha, pasti ada saja yang salah. Dia hanya berharap ada keajaiban yang terkadang memang terjadi. Itu terjadi meskipun Molly dalam situasi yang gawat. Molly juga suka bersenang-senang. Dia ingin menjadi seorang pembalap. Dia selalu membayangkan mengebut di arena balapan dan selalu bisa menjadi juara. Tapi kedua kakaknya tidak mendukung. Mereka bilang balapan itu berbahaya. Jadi setiap mencobanya di rumah, dia selalu didenda oleh petugas polisi Caroline yang kejam.
Kedua kakak Molly tidak pernah melakukan apapun di rumah. Bahkan saat Molly butuh bantuan, mereka tidak bergeming sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya. Untungnya dia cerdas, tapi rencananya tidak selalu berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Tidak peduli perlakuan kedua kakaknya, dia tetap menjadi semakin kuat dan cerdas. Tapi dia salah perhitungan dan gravitasi mengalahkannya. Kedua kakaknya ketakutan dan berusaha membantunya. Tapi Molly tidak butuh bantuan. Katie ingin membantu adiknya mengambil apa yang diinginkannya. Molly memang pekerja keras, tidak seperti kedua kakaknya. Dia tidak mau mengecewakan orang tuanya, dan kadang saat sedang bersih-bersih, dia membuat kedua kakaknya marah. Suatu hari, dia membersihkan debu dan buku jatuh menimpa timbangan Katie. Kejutan besar sedang menunggunya. Ini bukanlah berat badanku. Molly tidak hanya menyukai balapan, dia juga suka membuat perhiasan dari manik. Itu cara beristirahat dari pekerjaan. Tapi belum lama beristirahat, kedua kakaknya selalu menyuruhnya bekerja. Sangat sulit tetap bersikap positif saat seluruh dunia menentangmu. Tapi dalam setiap kesulitan ada artinya. Penyedot debu itu bisa membantu. Benda itu menyedot debu dan bisa membuat perhiasan. Molly ingin cepat dewasa, tapi sebaiknya jangan. Ini untuk para orang dewasa. Tapi itu tidak menghentikannya dalam persiapan. Dan bagian dari persiapan adalah mainannya. Selagi Molly sibuk bersih-bersih, kedua kakaknya sibuk berpesta. Inti dari pesta itu adalah menggoda Nick. Dia pria tampan dan pemalu di sekolah mereka. Caroline dan Katie sangat tergila-gila padanya. Mereka bertengkar memperebutkan Nick, bahkan bertaruh siapa yang akan mendapatkan perhatian Nick. Tapi Nick adalah pria yang cuek dan ini tidak akan mudah untuk mereka. Caroline dan Katie mau melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian Nick. Saat Nick menemukan sebuah earphone, maka Caroline dan Katie ingin melakukan sesuatu yang curang. Tapi sepatu kaca ataupun earphone itu tidak cocok dengan earphone mereka. Nick curiga lalu meninggalkan mereka dan tidak sengaja bertemu dengan Cinderella sesungguhnya dari negeri earphone nirkabel. Dia adalah Molly. Hal yang beruntung menghampiri Molly. Dia bahkan berdansa dengan pangeran. Tapi ketika malam sudah tiba, semua kesenangan harus berakhir. Tapi sekarang, Molly punya sebuah mimpi. Nick sudah memilihnya, meskipun dia hanya petugas bersih-bersih. Dia harus membersihkan sisa pesta. Itulah rasanya menjadi anak bungsu. Untung baginya, dia dapat kunjungan dari... Bukan kunjungan ibu peri, melainkan para makhluk dengan kekuatan untuk mengubah hidupnya. Ibu dan ayah pulang lebih cepat dari liburan mereka. Dan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang kedua kakaknya harus bersih-bersih dan Molly menjadi tuan putri. Selagi kakak-kakaknya bekerja keras, dia bisa beristirahat dan santai. Dan tidak semua putri duyung selalu kurang beruntung seperti Molly. Tapi kita akan mengenal mereka bertiga.
Ini sangat kebetulan karena salah mereka hidangan Raja Merman terkontaminasi dengan bola golf. Mereka bisa saja kabur, tapi Raja kehilangan giginya. Ini sangat buruk. Dia berteriak keras sampai terdengar ke palung Mariana. Dan yang pertama disalahkan adalah pemiliknya, Joey. Tapi dia menyalahkan manajernya, Mia. Dan Mia menyalahkan pramusaji, Molly. Begitulah kisah ini dimulai. Tapi sebelum dilanjutkan, pastikan menyukai dan berlangganan. Dan klik belnya. Untungnya bagi para duyung, Neptunus tidak menutup restoran. Dia memberi waktu memperbaiki, dan lain kali dia datang maka harus sempurna. Tidak boleh ada bola golf. Ini adalah kerja, kau tahu? Kita perlu resep burger yang baru. Kita harus bisa membuat Neptunus terkesan. Tapi di mana mendapatkan resep barunya? Mia pikir Molly bisa membantu. Sejujurnya, dia tidak mau bekerja. Mengalihkan pekerjaan ke orang lain adalah hal yang sering dilakukan Joey dan Mia. Mereka benar-benar sibuk. Joey sedang sibuk bersantai, dan manajer sibuk membuat kopi. Tapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa repot-repot jika nelayan punya alat untuk membuat kopi? Yang Mia perlu lakukan berpura-pura dia yang membuatnya dan mendengarkan keluhan Joey bahwa kopinya dingin. Dia sudah terbiasa bekerja untuk Joey. Joey tidak pernah senang. Tidak ada yang cukup baik baginya. Kalian suka video baru kami? Maka beri suka dan berlangganan. Tulis di komentar bagian yang disukai.